di kelas desain dan algoritma. Pasti saya akan membahas tugas dari mata kuliah desain dan analisis algoritma dari pseudo pseudo. Nah, soal yang pertama yaitu kita diminta untuk membuat sebuah algoritma di mana algoritma tersebut itu memeriksa apakah tiga bilangan A, B, C merupakan panjang sisi dari itu, dan kita diminta untuk menyatakan algoritma dalam pseudo. Nah, jawabannya adalah di sini penulisan algoritma pseudo code yang pertama adalah kita menuliskan algoritma panjang sisi, di mana di sini kita bisa gambarkan sebagai sebuah function ini dengan sebuah parameter bilangannya. Nah, di sini penjelasannya adalah kita diminta untuk memeriksa apakah tiga sisi A, B, C merupakan panjang sisi dari segitiga siku-siku. Nah, dengan inputan yaitu integer jumlah tiga bilangan asli, nah, di mana outputnya nanti jika 5 kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, yaitu menggunakan teori Pythagoras, atau jika A kuadrat tambah C kuadrat sama dengan B kuadrat, atau jika B kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan A kuadrat. Dan jika bukan mendapatkan hasil dari ini, maka kita return false. Nah, yang pertama kita buat sebuah variabel di mana number satu ini, nah, di mana nilai dari A dikali A ini dimasukkan ke dalam variabel number satu, dan kemudian B dikali B ini dimasukkan ke dalam variabel number 2, dan kemudian C dikali C ini dimasukkan ke dalam variabel number 3. Kita buat sebuah pertebangan if, di mana if number 1 plus number 2 ini sama dengan number 3, atau number 1 plus number 3 ini sama dengan number 2, atau number 2 ditambah number 3 itu sama dengan number 1. Jika salah satu dari dari nilai-nilai ini benar, maka kita kembalikan nilai return true. Nah, jika bukan, kita kembalikan nilai false. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita lanjut ke nomor 2, yaitu kita diminta membuat sebuah algoritma untuk mencari range selisih bilangan terbesar dan terkecil dari sebuah array, dan nyatakan algoritma tersebut ke dalam bentuk pseudocode. Nah, algoritmanya adalah selisih terbesar dan terkecil, di mana parameternya adalah sebuah array A, di mana dimulai dari 0 sampai n min 1. Ini kita diminta untuk mencari selisih bilangan terbesar dan bilangan terkecil dari sebuah array. Kemudian inputannya adalah sebuah array yang berisi bilangan bulat, lalu outputnya adalah selisih antara bilangan bulat terbesar dan bilangan bulat terkecil. Nah, di sini kita membuat sebuah variabel dulu, di mana array dari A indeks ke 0 kita masukkan ke dalam variabel terbesar. Nah, kemudian indeks ke 0 dari array A kita masukkan ke dalam variabel terkecil. Lalu kita buat sebuah looping atau program di mana for i ini satu dimasukkan ke variabel i itu n-1 do. Nah, di mana if uh, indeks i dari array A lebih besar dari variabel terbesar ini, maka kembalikan terbesar. Maka indeks i dari array A dimasukkan ke dalam variabel terbesar. Namun jika elif indeks i dari array A ini lebih kecil daripada terkecil, maka indeks i dari array A ini dimasukkan ke dalam nilai atau variabel terkecil. Lalu kemudian di return terbesar ini dikurangi terkecil. Seperti itu. Nah, yang ketiga, nah kita diketahui pseudocode sebuah algoritma seperti ini.
max element seperti ini, dan kita diminta untuk membuat trace isi variabel dari algoritma max element dengan input array A yaitu 2, 3, 1, 7, 8, kemudian dan kita diminta untuk menjelaskan apakah yang dicari dari algoritma max element tersebut. Nah, di sini adalah algoritmanya. Nah, setelah saya pahami, dan juga di algoritma nomor 4 sama, ini adalah algoritmanya. Lalu kita diminta untuk mentrace isi variabel dari algoritma Enigma dengan input matriks sebagai berikut. Ini adalah matriksnya. Lalu kita diminta untuk menjelaskan apakah yang dicari dari algoritma Enigma tersebut. Setelah saya memahami algoritma pseudocode tersebut, nah, di sini adalah jawaban nomor 3. Nah, ini adalah hasil dari trace algoritma pseudocode dalam bentuk tabel, nah, di mana eh, ini adalah variabel dari array dari A, ini maximalnya yaitu ini dan ini I dan ini M-nya. Nah, karena di sini dapat variabel-variabel tersebut yaitu N, I-1, I, dan juga maximalnya. Ini adalah sebuah variabel. Nah, kemudian variabel maximal ini diisi dari indeks ke 0 dari array A, yakni 2. Nah, ini. Lalu kemudian yang kedua adalah perulangan dari counter I diisi 1 dengan nilai N dikurangi 1 sehingga akan melakukan ulangan sehingga data ke 4. Gitu. Dan yang kedua, nilai dari indeks I dari array A adalah 3 dan nilainya lebih besar dari maksimal yakni 2 sehingga baris selanjutnya dieksekusi. Baris selanjutnya ini. Baris selanjutnya ini. Lalu kemudian variabel Maxwell diganti dengan nilai indeks ke I dari array A yang lebih besar yakni 3. Ulangan dengan counter I diganti dengan indeks selanjutnya yakni 2. Jadi uh, ulangan dari counter I tadi diganti dengan indeks selanjutnya yakni 2. Itu nilai indeks I dari array A adalah 1 karena diganti ke indeks selanjutnya. Dan nilainya lebih kecil daripada Maxwell sehingga barisannya tidak dieksekusi. Ulangan dengan counter I diganti dengan indeks selanjutnya yakni 3. Jadi indeks ketiga dari nilai A nilai indeks I dari array A adalah 7. Nah, dan nilainya lebih besar dari Maxwell yakni 3 sehingga baris selanjutnya dieksekusi. Jadi Maxwell-nya ini menjadi 7. Lalu perulangan dengan counter I diganti dengan indeks keempat yakni indeks terakhir, dan di mana nilai indeks I dari array A adalah 8 dan nilainya lebih besar daripada Maxwell yaitu 7 sehingga baris selanjutnya dieksekusi. Nah, variabel Maxwell diganti dengan nilai 8. Nah, variabel Maxwell diganti dengan nilai di mana indeks ke I dari array A yang lebih besar dari yakni 8. Maka nilai Maxwell dikembalikan dengan hasil dari return value berdasarkan pengamatan. Jadi penjelasan dari algoritma pseudocode di atas adalah berdasarkan pengamatan yang dilakukan terhadap algoritma tersebut. Dapat ditarik kesimpulan dari tabel di atas bahwa algoritma pseudocode Mark element menentukan bilangan asli atau elemen yang memiliki nilai terbesar dari sebuah array seperti itu. Jadi nilai dari array ini kita lakukan sebuah looping dan juga sebuah algoritma di mana dia akan mengembalikan nilai yang terbesar dari array tersebut. Jadi array dari mulai indeks ke 0 sampai indeks terakhir kita looping lalu kita lakukan pengecekan di mana jika array yang terbesar akan menjadi uh, tujuan dari algoritma tersebut. Selanjutnya adalah nomor 4. Nah, di sini kita dapatkan tabel matriks tersebut dengan, dengan algoritma di atas sini, algoritma Enigma. Nah, inputnya adalah matriks A. Kita lakukan sebuah looping dari I dan juga looping dari J. Dan jika uh, uh, indeks I dan J dari array A
tidak sama dengan indeks C, I dari array A, maka kita lakukan return false. Seperti itu. Nah, di sini dari array-array dari yang didapatkan dari matriks, nah perulangan dengan counter I diisi 0 dan nilai n dikurangi 2 sehingga akan melakukan ulangan hingga list ketiga dan dari kumpulan list A. Lalu perulangan dengan counter C diisi dengan nilai I ditambah 1 sehingga memiliki nilai 1 dan khusus perulangan C memiliki nilai N dikurangi 1 sehingga akan melakukan perulangan hingga list keempat dari kumpulan list A. List keempat dari kumpulan list A. Jadi 1, 2, 3, 4, 10. Nah, mengakses nilai list A indeks ke I, yakni indeks ke 0. Jadi ini dengan data indeks J, yakni indeks 1 yaitu 6, indeks 1 yaitu 6, dan mengakses nilai list A indeks ke J, yakni indeks ke 1, berarti ini, dengan indeks ke I, yakni indeks ke 0, yaitu 4. 4. Karena 6 tidak sama dengan 4, maka baris kode selanjutnya tidak dieksekusi. Nah, lalu karena baris kode sebelumnya benar, maka mengembalikan nilai return value false dikarenakan hasilnya telah di return value, maka ulangannya bukti karena tidak sama dengan, maka returnnya false. Seperti itu. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan terhadap algoritma Enigma tersebut, didapatkan hasil dan ditarik kesimpulan bahwa algoritma Enigma ini menentukan nilai kesamaan dari list dan juga indeks yang dari indeks yang berbeda. Seperti itu. Nah, demikian uh, presentasi atau tugas atau soal yang dapat saya bahas dari mata kuliah dosen dan analisis algoritma. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.